Mengapa manusia diciptakan? Menurut Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha, apa tujuan manusia diciptakan? Untuk menjawab pertanyaan seperti itu jelas tidak mudah. Apalagi manusia hanya objek dalam proses penciptaan. Jika ada yang layak menjawab pertanyaan tentang tujuan manusia diciptakan, itu tidak lain adalah Sang Pencipta. Dialah yang punya jawaban pasti mengenai alasan manusia diciptakan. Meski demikian, bukan berarti pertanyaan tentang tujuan manusia diciptakan tidak dapat dijawab. Hanya saja, jawaban tentang itu kebanyakan datang dari kepercayaan, keyakinan, dan iman yang ada dalam suatu sistem kepercayaan atau agama. Ada banyak agama di dunia ini dan masing-masing memiliki pandangan yang berbeda tentang tujuan manusia diciptakan. Kali ini akan dibahas pandangan agama-agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia tentang tujuan manusia diciptakan. Tujuan manusia diciptakan menurut Islam. Menurut pandangan Islam, tujuan manusia diciptakan antara lain untuk beribadah, menjadi khalifah di muka bumi, mengemban amanah, dan menunjukkan kebesaran Allah. Yang paling utama adalah untuk beribadah dan bertakwa pada Allah. Hal ini didasarkan pada Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Tujuan manusia diciptakan menurut Kristen. Kitab Kejadian menjelaskan secara lengkap bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya selama 5 hari. Lalu apa yang Allah lakukan pada hari yang ke-6? Allah menciptakan manusia. Tujuan penciptaan manusia berdasarkan konteks Kitab Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Dan berdasarkan Kitab Pengkhotbah 12 ayat 13 hingga 14. Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Tujuan manusia diciptakan menurut Hindu. Menurut ajaran Hindu, tujuan manusia diciptakan hanyalah melakukan pengorbanan yang layak kepada para dewa. Selain itu, manusia harus melakukan tugas sosialnya, melahirkan anak-anak yang dikenal sebagai karma marga, jalan tindakan, terutama tindakan ritual. Namun tujuan manusia diciptakan untuk menjalankan karma marga ditentang oleh pandangan Upanishad. Mereka berpendapat bahwa ada realitas yang lebih tinggi di luar alam manusia, Brahman. Manusia pada akhirnya bisa menjadi satu dengan realitas yang lebih tinggi ini, tetapi hanya jika mereka mengubah cara mereka melihat dan berperilaku di dunia. Secara khusus, Upanishad menyatakan bahwa orang harus meninggalkan perangkap dunia dan memulai kehidupan asketisme. Dengan cara ini, mereka dapat melatih diri untuk mengabaikan hal-hal dari dunia material yang hanya mengarah pada kemelekatan dan keterikatan, dan dengan demikian menciptakan karma. Tujuan manusia diciptakan selain itu adalah Bhakti Marga, jalan pengabdian. Dalam Bhagavad Gita, Dewa Krishna menjelaskan kepada prajurit Arjuna bahwa bentuk tertinggi dari aktivitas keagamaan yang paling efektif adalah pengabdian absolut terhadap dewa. Tujuan manusia diciptakan menurut Buddha. Menurut teori Timur, tujuan akhir kehidupan adalah untuk mencapai kesempurnaan dan akhirnya bergabung dengan Yang Esa setelah ziarah yang menyakitkan di dunia Buddha yang terwujud. Semua makhluk hidup sudah sempurna, tetapi mereka tidak tahu itu, kata Biksu Buddha. Ada bagian dari sistem setiap makhluk yang murni, bijak, maha tahu, dan sempurna. Akan tetapi untuk sadar akan dirinya sendiri, perlu dilemparkan ke dunia terwujud dan berinkarnasi berkali-kali. Pertama sebagai mineral, kemudian sebagai tanaman, binatang, dan manusia dalam proses yang berlangsung miliaran tahun. Pada akhir perjalanan evolusi melalui banyak kelahiran kembali, seseorang akan menjadi sepenuhnya sadar akan kesempurnaannya sendiri dan akan menjadi siap untuk bergabung dengan Yang Esa. Jadi, bagi umat Buddha, tujuan manusia diciptakan adalah menjadi sempurna melalui banyak inkarnasi.